Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, urian sabda Tuhan yang menuntun kita hidup seturut kehendak Tuhan. Apa kabar saudaraku semua? Doa dan harapan saya, kita semua diberkati dengan kesehatan, keselamatan, dan berkat-berkat yang dibutuhkan dalam kehidupan. Amin. Saudaraku, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 33 sampai dengan 34 yang tertulis demikian. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema mengutamakan Tuhan atau duniawi. Saudaraku, tema ini seolah mengajak kita untuk memilih Tuhan atau duniawi, yaitu hal-hal yang bersifat dunia. Padahal keduanya tidak bisa dipisahkan. Artinya, ketika kita memilih Tuhan, toh kita masih ada di dunia, sehingga tetap bersinggungan dengan hal-hal dunia. Atau kalau kita memilih duniawi, tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan, Sang Pencipta dan Penguasa dunia. Terus bagaimana? Sebenarnya tema kita ini didahului dengan kata mengutamakan, artinya mementingkan, mendahulukan. Maksudnya, dalam hidup kita lebih mementingkan Tuhan atau duniawi. Ternyata ini pun juga tidak mudah. Terus bagaimana caranya? Mari kita temukan jawabannya dari bacaan kita, kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 33 sampai dengan 34. Saudaraku yang terkasih, Paulus dalam bacaan kita ingin menekankan agar orang-orang di Korintus tidak diganggu dalam hidupnya dengan rasa khawatir, dengan berbagai urusan bagi yang menikah karena harus mengurus atau melayani pasangannya dan anak-anaknya. Sementara yang tidak menikah atau selibat bisa lebih fokus melayani Tuhan. Hal itu bukan berarti yang tidak menikah lebih baik daripada yang menikah. Permasalahannya, dalam hidup orang percaya, baik yang menikah maupun yang tidak menikah, lebih mendahulukan atau mementingkan Tuhan ataukah urusan duniawi? Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini? Kita pasti melayani Tuhan, tetapi juga masih berurusan dengan duniawi. Sesungguhnya permasalahannya bukan masalah menikah atau tidak menikah, tetapi bagaimana kita memahami dan menghayati hidup ini, relasinya dengan Tuhan dan kehidupan duniawi. Kalau demikian, bagaimana kita harus memahami dan menghayati dalam relasi kita dengan Tuhan dan dunia? Yang pertama, jalani kehidupan dengan mengutamakan, melakukan kehendak Tuhan, bukan keinginan hati kita atau memenuhi kebutuhan duniawi. Sesungguhnya ketika kita mengutamakan atau melakukan kehendak Tuhan, sekaligus memenuhi keinginan kita atau kebutuhan duniawi kita.
Injil Matius pasal 6 ayat 33 menyatakan dengan jelas, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini menegaskan jangan khawatir akan kebutuhanmu sehari-hari, tetapi utamakan mencari dan menemukan apa yang dikehendaki Allah, agar Allah berkuasa atas kehidupan kita dan kehendaknya kita lakukan, sehingga kita hidup dalam kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan pada waktu kita hidup melakukan kehendaknya dan dalam kebenarannya. Yang kedua, berjuanglah untuk melakukan kehendakmu, memenuhi kebutuhanmu dengan berserah dan mengandalkan Tuhan, serta sesuai kehendak Tuhan. Misalnya, bagi suami atau istri, lakukan dan perjuangkan keinginan dan harapan pasanganmu dan anak-anakmu, tetapi tetap mendasar pada kehendak Tuhan. Jangan melanggar, apalagi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, esensi dari semua ini bagaimana niat dan tekad kita dalam menjalani kehidupan. Ketika niat dan tekad atau komitmen dalam hidup kita akan mengutamakan Tuhan, baik menikah atau tidak menikah, semua bisa dilakukan tanpa ada yang dikorbankan, bahkan Tuhan berkenan. Sebaliknya, meskipun tidak menikah, kalau komitmen kita ingin melayani diri sendiri, bukan melayani dan mengutamakan Tuhan, kebebasan atau kemerdekaan itu karena tidak bertanggung jawab pada pasangan dan anak-anaknya yang tetap tidak bisa mengutamakan Tuhan. Teruslah berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya menjalani kehidupan untuk mengutamakan, melayani kehendak-Mu dalam kehidupan kami, baik kami yang hidup dalam pernikahan maupun tidak. Mampukan kami ya Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus dapat melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.